Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kami atau materi kami yang berjudul RDF dan RDFS yang beranggotakan Febri Rahman, Wiwin Juniarti, Febrija Ijati Sialagan, Fadel Muhammad, dan Dedi Prabowo. Baiklah, materi pertama akan saya sampaikan sendiri yaitu Febrija Ijati Sialagan. Materi pertama yaitu RDFS, yaitu sebuah skema adalah dokumen sederhana atau bagian kode yang mengendalikan sekumpulan terminologi pada sebuah dokumen atau bagian kode yang lain. Selanjutnya, skema seperti sebuah master checklist atau definisi tata bahasa. RDF skema didesain untuk menjadi pemodelan data sederhana dalam RDF. Selanjutnya ada pengertian. RDFS adalah bahasa yang bisa membuat kosakata untuk mendeskripsikan kelas, subkelas, dan properties dari resource RDF. Bahasa RDFS juga berhubungan dengan properties yang kelasnya ditentukan. RDFS dapat menambah semantik pada predikat dan resource RDF. Ini berarti makna istilah yang diberikan dengan menentukan propertinya dan objek seperti apa yang bisa menjadi value properties tersebut. RDF skema merupakan gabungan antara RDF triples atau SPO dan RDF vocabulary. Selanjutnya ada tujuan. RDFS digunakan untuk membuat kosakata vocabulary yang bisa membuat informasi, bisa mesin friendly dan mesin processable. RDF saja tidak akan bisa. RDFS akan membuat RDF menjadi lebih mesin readability. RDFS menyediakan kerangka untuk mendeskripsikan kelas dan properti selayaknya kelas dalam object-oriented programming. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Febri Rahman. Baiklah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang contoh dari RDFS yang mana di sini kelompok kami membuat contohnya dalam dua bentuk. Yang pertama RDFS tentang animal dan yang kedua RDFS tentang topik, yang mana nantinya akan bisa kita hubungkan. Untuk yang pertama kita jelaskan dulu tentang RDFS animal ya. Baiklah, sebelum kita memasuki langkah pembuatan RDFS, tahap yang paling penting itu ialah kita mengetahui URL yang kita inginkan. Dalam contoh ini URL-nya yaitu http www.witri.org 2002-0426 tentang head. Untuk labelnya kita isi head, komennya yaitu kita isi pair of an animal untuk komen. Untuk topik berikutnya setelah dapat head tadi kita buat yang baru dengan situs URL yang sama ya, tinggal menggantikan yang tadinya head sekarang diganti jadi EY. Untuk labelnya diganti, komennya di sini kami membuat commonly found on heads. Untuk resort topik sudah jadi, subtopiknya
head slash. Untuk yang berikutnya di sini labelnya yaitu pupil, sama dengan yang sebelumnya kita menggantikan EY, yaitu untuk komennya power of an EY. Untuk subtopik atau resortnya boleh menggantikan dengan EY ya, yang dimana sebelumnya di atasnya itu head dengan hasil resortnya http://www.w3.org/2002/04/26 strip patch pagar EY. Baik, untuk contoh yang kedua kami menjelaskan tentang topik. Di sini URL kami menggunakan www.w3.org/2002/01 bookmark pagar topik. Untuk labelnya kita buat topik ya, karena kita untuk memasukkan saling menghubungkan dari animal tadi. Untuk komennya di sini kami membuat for cataloging resource under topic, yang mana artinya adalah untuk katalogasi sumber daya di bawah topik. Yang kedua baru kita gantikan. Untuk yang kedua nih kita membuat subtopiknya dengan menggantikan yang di akhir URL to topik menjadi subtopik dengan labelnya subtopik. Untuk komennya di sini kami membuat defines a hierarchical relationship between topics, dengan arti mendefinisikan hubungan antar hierarkis. Baiklah, itu dari contoh kedua contohnya, yang pertama animal dan yang kedua tentang topik, sehingga mereka bisa dihubungkan. Dapat kita lihat seperti gambar berikut di slide ke-7, yaitu semuanya saling berhubungan ke EY. Bisa dilihat di slide ke-7 ya. Lanjut, untuk di sini untuk slide ke-8 ada elemen dasar RDFS, yang mana semua resort RDF adalah instan dari RDF resort. RDF resort adalah merepresentasikan semua resort RDF yang disebut resort. RDFS class adalah sebuah resort dapat didefinisikan sebagai kelas dengan membuatnya menjadi instan dari RDFS class. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Wiwin Juniarti. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Febri Rahman. Poin selanjutnya, RDFS property. Semua resort RDF yang berupa properti adalah instance dari RDFS property. RDF tipe mengidentifikasikan bahwa sebuah resort adalah instance sebuah kelas. Sebuah resort adalah instance sebuah kelas tertentu ketika nilai dari RDF tipenya adalah kelas tersebut. Slide selanjutnya ada poin RDFS subproperty of, mengidentifikasikan bahwa sebuah properti adalah subproperti dari properti yang lain. Hal ini menjelaskan
hubungan subset atau superset antar properti. Properti ini bersifat transitif, artinya jika terdapat hubungan antara properti pertama dengan properti kedua serta properti kedua dengan properti ketiga, maka properti pertama dengan properti ketiga juga berhubungan. Sebuah properti dapat menjadi subproperti dari satu atau lebih properti. Poin selanjutnya, RDFS range mengidentifikasikan tentang sekumpulan resort atau literal yang dapat menjadi value sebuah properti. Jika value dari properti telah didefinisikan, maka value properti tersebut hanya pada range yang ditentukan. Jika tidak, sebuah properti menjadi tidak terbatas. Poin selanjutnya ada RDFS domain, mengidentifikasikan sekumpulan resort yang dengannya sebuah properti dapat digunakan. Jika domain kelas sebuah properti telah didefinisikan, maka properti tersebut hanya dapat digunakan oleh domain kelas tersebut. Jika tidak, properti tersebut bebas digunakan oleh resort manapun. Ada beberapa ekspresi dasar RDF, misalnya RDF statement, RDF see also, dan RDF container yang tidak dijelaskan di sini. Deskripsi tentang ekspresi dasar ini dapat dilihat pada W3C RDF Schema Specification. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Fadel Muhammad. Oke, baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari Wiwin Juniarti. Di sini ada tabel RDF classes. Ya, contohnya sebagai tabel berikut. Bisa dilihat contohnya ya. RDF membedakan antara sebuah kelas dan sekumpulan instansinya. Yang berhubungan dengan setiap kelas adalah sebuah kumpulan yang disebut perluasan sebuah kelas. Dua buah kelas dapat memiliki sekumpulan instance yang sama, namun menjadi kelas yang berbeda. Sebuah kelas mungkin anggota dari perluasan kelasnya sendiri dan menjadi instance dari dirinya sendiri. Kumpulan resource yang berupa kelas RDF skema adalah kelas itu sendiri yang disebut RDFS class. Jika kelas C adalah sebuah subclass dari kelas C, maka semua instance C juga akan menjadi instance dari C. Properti RDFS subclass of dapat digunakan untuk menyatakan bahwa sebuah kelas adalah subclass dari kelas yang lain. RDFS resource. Semua hal yang dideskripsikan dengan RDF disebut resource dan merupakan instance dari kelas RDFS. Resource ini adalah kelas tentang semua hal. Semua kelas lain adalah subclass dari kelas ini. RDFS resource adalah sebuah instance dari RDFS class. RDFS class ini adalah kelas dari resource yang berupa RDF class. RDFS class adalah instance dari RDFS class. RDFS literal. Kelas RDFS literal adalah kelas dari nilai literal seperti string dan integer. Nilai properti seperti textual string adalah contoh
dari RDF literals. RDFS literal adalah instance dari RDFS class. RDFS literal adalah subclass dari RDFS resource yang akan dilanjutkan oleh kawan saya. Baiklah, saya Dedi Prabowo akan melanjutkan presentasi dari pembahasan kami yaitu tentang RDF dan RDFS. Pada slide yang ke-19 ini kita akan membahas RDFS Data Types. Sebelumnya kita telah membahas yang pertama itu ada RDFS Resource, yang kedua ada RDFS Class, dan yang ketiga ada RDFS Literal. Dan masuk kita kepada yang keempat yaitu RDFS Data Types. Apa itu RDFS Data Types? RDFS Data Types adalah kelas dari data types. Semua instance dari RDFS Data Types mengacu pada tipe data model RDF yang telah dijelaskan pada konsep RDF. RDFS Data Types adalah instance sekaligus subclass dari RDF class. Artinya, setiap instance dari RDFS Data Types adalah subclass dari RDFS literal. Dapat kita simpulkan bahwa data types adalah subclass dari RDFS class. Artinya, RDFS class adalah kelasnya data types, dan setiap instance dari RDFS data types adalah subclassnya dari RDF. Dan masuk kita kepada yang kelima, yaitu RDF XML literal. Kelas RDF XML literal adalah kelas XML, artinya RDFS XML literal masuk ke kategori XML. RDF XML literal adalah instance dari RDFS data types dan sebuah subclass dari RDF literal. Dapat kita simpulkan, literal adalah kelasnya setiap instance dari RDFS data types. Lalu ada pertanyaan, apa perbedaan dari RDFS literal dan RDF XML literal? Perbedaannya ialah RDFS literal subkelasnya dari RDFS resource, sementara RDF XML literal subkelasnya adalah dari RDFS literal. Oke, masuk kita kepada slide yang ke-20 yaitu RDF property. RDF property adalah kelas dari RDF properties. RDF properties juga adalah instance dari RDFS class. Dapat kita simpulkan, RDF property adalah subclass, artinya cabang dari RDFS properties. Dan masuk kita kepada pembahasan yang pembahasan selanjutnya di slide 21, RDF properties. Ini merupakan tabel dari RDF properties. Dapat kita lihat di sini ada 16 bagian. Ada RDF types, ada RDF subclass of, ada RDF subproperty of, ada RDF domain, RDF rank, RDF label, RDF comment, RDF member, RDF first, RDF rest, RDF sales, dan RDF is defined by, RDF value, RDF subject, RDF predicate, dan RDF object. Masuk kita kepada yang pertama, yaitu RDF types. Dalam komennya di sini disebutkan subject adalah turunan dari class. The subject is an instance of a class. Yang berdomain RDF resource dan ranknya adalah RDF class, RDFS class. Dan masuk kita kepada yang kedua, yaitu RDF subclass of, yang komentarnya the subject is a subclass of a class, yang artinya subjeknya adalah subclass dari suatu kelas, dan domainnya RDF class dan ranknya adalah RDFS class. Dan masuk kita kepada yang ketiga, RDF subproperty of. Komennya subjeknya adalah subproperty dari suatu kelas, yang domainnya adalah RDF property dan ranknya adalah RDF property juga. Dan begitulah selanjutnya ada yang keempat, RDF domain, yang komentarnya domain dari property subject. Yang kelima yaitu ada RDF rank, yang komentarnya kisaran property subjects atau a rank of the subject properties. Dapat kita lihat di situ. Selanjutnya slide yang ke-22 adalah property.
RDF property adalah relasi antara subject resource dan object resource. Spesifikasi berikut menjelaskan tentang konsep subproperty. RDFS subproperty of dapat digunakan untuk menyatakan bahwa sebuah properti adalah subproperti dari properti yang lain. Contohnya, jika properti P adalah subproperti dari properti P kutip, maka semua pasangan resource yang dihubungkan dengan P berhubungan juga dengan P kutip. Dari contoh di sini, kita lihat bahwa P kutip adalah kelasnya P, yang artinya P kutip adalah induk dari P. Maka semua pasangan resource yang dihubungkan dengan P akan otomatis berhubungan juga dengan P kutip, karena P kutip itu menjadi kelas atau induk dari P. Begitulah kesimpulan singkatnya. Masuk kita kepada slide yang ke-23, yaitu RDFS rank. RDFS rank adalah instance dari RDF property yang digunakan untuk menyatakan bahwa nilai sebuah properti adalah instance dari satu atau lebih kelas. Properti RDFS rank dapat diaplikasikan kepada diri sendiri, dan RDFS rank adalah kelas dari RDFS class, yang RDF class ini menyatakan bahwa resource apapun yang menjadi nilai dari properti RDFS rank adalah instance dari RDFS class. Singkatnya adalah RDFS rank menyatakan nilai sebuah properti adalah instance dari satu atau lebih kelas. Dan propertinya RDFS rank dapat diaplikasikan untuk diri sendiri. Dan juga RDFS rank merupakan kelas dari RDFS class, yang dimana RDFS class ini menyatakan bahwa resource apapun yang menjadi nilai dari properti RDFS rank adalah instance dari RDFS class. Begitu ya. Baiklah, itu tadi penjelasan dari saudara kita atau teman kita Dede Prabowo. Selanjutnya akan saya sampaikan sendiri dari slide 24, yaitu RDFS domain. RDFS domain adalah instance dari RDF property yang digunakan untuk menyatakan bahwa resource yang memiliki properti tersebut adalah instance dari satu atau lebih kelas. Sebuah triple dengan bentuk P RDFS yaitu domain C. Selanjutnya, menyatakan bahwa P adalah instance dari kelas RDF property, C adalah instance dari kelas RDFS kelas, dan resource tersebut dinotasikan sebagai subjek pada triple yang predikatnya adalah P. Ya, langsung saja ke slide selanjutnya, slide 25, yaitu RDF type atau tipe. RDF tipe adalah instance dari RDF property yang digunakan untuk menyatakan bahwa sebuah resource adalah instance dari sebuah kelas. Selanjutnya, RDFS subclass of. Properti RDFS subclass of adalah instance dari RDF properti yang digunakan untuk menyatakan bahwa semua instance dari sebuah kelas adalah instance dari kelas yang lain. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan teman saya, yaitu Wiwin Juniarti. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Febrija Izati Sialagan. Poin selanjutnya ada RDFS subproperty of. Properti RDFS subproperty of adalah instance dari RDF property yang digunakan untuk menyatakan bahwa semua resource yang berhubungan dengan sebuah properti juga berhubungan dengan properti yang lain. Poin selanjutnya ada RDFS label. RDFS label adalah instance dari RDF property yang digunakan untuk memberi sebuah versi yang dapat dibaca manusia.
atau atas sebuah nama resource. Poin selanjutnya ada RDFS comment. RDFS comment adalah instance dari RDF property yang digunakan untuk memberikan sebuah deskripsi yang dapat dibaca oleh manusia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Febri Rahman. Baik, lanjut untuk contoh yang berikutnya. Kelompok kami memberikan sebuah contoh hubungan kursus dan dosen atau model konseptualnya dari domain, yaitu sebuah ontologi. Jika terdapat kata-kata atau pengucapan kalimat saya yang salah dalam pengucapan berbahasa Inggris, teman-teman sekalian bisa lihat di slide ke-28 ya. Di sini kita menentukan URL dulu. Untuk RDF-nya, URL kami www.1999/02/22 RDF Sinta NS. Untuk RDFS-nya di sini URL kami www.2000/2000/01/RDF RDFS. Untuk RDF kelas yang pertama, di sini kami menggunakan lecturer atau penceramah. Untuk komennya kami menggunakan the class of lecturers, all lecturers are academic staff member. Lanjut untuk RDFS kelas yang berikutnya, kami membuat di sini academic staff member atau anggota staf akademik ya dalam bahasa Inggrisnya. Untuk komen RDFS-nya yaitu the class of academic staff member. Lanjut RDF kelas berikutnya, di sini staff member. RDFS komennya the class of staff member. RDFS kelas berikutnya yaitu codes dengan komen the class of codes. Lanjut masuk ke RDF property. Di sini RDF property-nya yaitu involves yang untuk melibatkan ya dengan komen it relates only source to lecturers. Lanjut untuk properti RDF property berikutnya yaitu installed by, yang mana komennya inherit is domain course and rank from this super property involves. Yang artinya mewarisi kursus domain dan jajaran dosennya. Lanjut untuk RDF property berikutnya, di sini kami menggunakan font ya. Untuk komennya yaitu it is a property of staff member and text literally as follows. Yang artinya itu adalah milik anggota staff dan mengambil nilai literal. Ya, selesai. Ini adalah contoh hubungan kursus dan dosen. Baiklah, sampai di sini presentasi dari kelompok kami dengan materi RDF dan RDFS. Lebih dan kurang kami mohon maaf karena kesempurnaan hanya milik Allah dan kesalahan hanya datang dari kami sendiri. Dan terima kasih untuk dosen pembimbing kami yaitu
Bapak Rahmat Denny, MKom, yang telah membimbing kami selama di semester 4 ini pada mata kuliah Semantik Web. Hanya itu, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.